Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Mistiani, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan secara luring atau tatap muka, dilaksanakan di kelas 8 pada materi sistem pencernaan, submateri gangguan pencernaan berhubungan dengan asupan makanan, dilaksanakan di SMP Plus Ma'arif NU Ciamis, Kecamatan Baregbek, Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, saya memohon kepada dosen dan juga guru penguji agar bisa memberikan masukan dan juga bimbingannya terhadap video pembelajaran yang sudah saya buat. Berikut video pembelajaran yang saya buat. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelum kita mulai dalam pembelajaran, maka Ibu KM pimpin doanya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Pembelajaran minggu sebelumnya kemarin kita ada yang namanya berhubungan dengan makanan ya. Apa itu? Kemarin yang sebelumnya uji makanan. Kalau ibu tanya masih ingat nggak kandungan makanan itu ada apa saja? Kalsium. Ada, oke, kalsium boleh. Karbohidrat, protein. Apalagi selain karbohidrat, vitamin, terus mineral. Terus kenapa sih? Siapa namanya? Ada itu kenapa bisa jadi obesitas? Kenapa Cina? Kenapa? Terlalu banyak menggunakan makan lemak. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini itu kita akan belajar bagaimana kalian bisa memilih satu penyakit ya. Nanti kalian memilih satu penyakit yang berhubungan dengan asupan makanan yang dikonsumsi oleh seseorang. Jadi nanti akan kalian cari nih hubungannya apa antara penyakit dan asupannya. Kemudian kalian juga harus mencari, harus bisa merekomendasikan solusi dari penyakit tersebut gitu ya, dari masalah tersebut. Dan seperti biasa ada penilaian pembelajaran. Pertama, ada penilaian pembelajaran itu ada berapa? 3, pinter. Apa saja? Oke, ada afektif, yaitu penilaian diri sendiri. Ada penilaian tadi apa kata Galis? Ada juga. Jadi ada penilaian dari teman kamu, ada juga observasi.
keluar. Seperti biasa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angkat. Oke. Ayo, mana? Sudah semuanya? Sudah? Sudah semuanya? Oke, sip. Selesai. 21%. Tidak apa-apa. Ya, nanti kita belajar dulu. Kemudian pretest. Selanjutnya yang harus kita lakukan apa? Ibu akan membagikan kalian beberapa artikel yang berbeda. Nah, setiap kelompok seperti biasa harus bisa memilih. Perwakilannya ke depan. Ada yang silakan. Itu berisi beberapa jadi setiap kelompok ibu bagikan masalah yang berbeda. Kalian harus bisa mendiskusikan apa masalah yang ada di artikel tersebut. Silakan. Ingat, kalian diskusi detail. Masalahnya tentang apa? Tentang? Terus masalahnya menurut kalian? Itu kalau ada di yang kalian kekurangan gizi, kemudian kekurangan. Kenapa bisa kekurangan gizi? Karena dia Bapak topik, keluarin aja pendapatnya apa? Kenapa bisa kekurangan gizi? Coba. Vitamin memang berasal dari buah saja. Zat besi dari buah saja. Kurang dan apa jadi? Contohnya dulu protein. Nanti kalau vegetarian itu tadi selain kurang kalsium berarti kekurangan. Kenapa? Kalian tahu kan artinya vegetarian apa? Makan sayur dan buah, tidak pakai daging. Ya. Jadi kalau menurut kalian, boleh nggak manusia itu nggak makan daging? Menurut kalian? Coba kita cari lagi ya. Kita dicari. Ada dari lingkungan, genetik dan sebagainya. Tapi yang paling berpengaruh menurut kalian apa? Lingkungan aktivitas fisik. Kalau lingkungan pengaruhnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Udara. Jadi udara bisa menyebabkan diabetes gitu. Ada diabetes tadi naon penyakit naon cenah? Gula. Hari yang bisa menghasilkan gula dalam tubuh kita itu apa? Apa? Makanan yang banyak gula. Makanan yang banyak gula. Makanan yang banyak
zero sugar, less sugar, zero sugar gitu ya. Jadi dikurangi konsumsi gula. Oke. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Berdasarkan itu tidak apa-apa, tapi pendapat kalian juga bisa ditambah. Udahan. Nah, setelah diskusi kelompok kecil kalian, sekarang ibu minta setiap perwakilan kelompok untuk membicarakan, mengemukakan yang sudah kalian tulis barusan, penemuan hasil diskusi kalian. Silakan yang lainnya tolong diperhatikan. Silakan. Perwakilan kelompok 1 siapa yang mau menyebutkan? Masalah yang ditemukan dalam artikel yang kami baca adalah diet vegetarian yang berbahaya dan beresiko tinggi yang menyebabkan kekurangan zat besi, vitamin B12, kalsium, omega 3 dan 6 dan yang lainnya. Menurut kami, penyebab hal tersebut terjadi adalah mungkin karena ia ingin mengurangi berat badan, ia melakukan diet vegetarian yang menyebabkan kekurangan protein, kalsium, lemak dan yang lainnya. Solusi yang kami dapatkan dalam hubungan sekalian untuk mencegah resiko dari diabetes adalah dengan mempertimbangkan zat gizi yang dimakan sehingga tidak ada makanan yang bergizi atau gizi yang ada. Kelompok 3 lanjutkan. Yo. Diana, boleh berdiri Diana. Yo, masalahnya apa yang kamu temukan Diana? Masalah yang kami temukan dalam artikel di atas yaitu obesitas pada remaja di proses alih dari dua bangkalan. Obesitas kata Diana. Lanjutkan. Penyebabnya apa yang kamu temukan? Penyebab hal tersebut terjadi karena banyak remaja tidak senang untuk makan sayur dan juga aktivitas fisik seperti berolahraga. Oke. Tidak suka. Solusi yang kami temukan dalam berbagai sayur untuk mencegah obesitas yaitu banyak makan sayur, banyak beraktivitas fisik dan berolahraga untuk program diet jika sudah makan jangan langsung tidur. Oke. Kalian kalau udah makan jangan langsung tidur. Cuma begitu. Sudah makan? Kelompok 4 silakan. Siapa perwakilannya yang akan mengemukakan hasil temuannya? Temuan awalnya apa? Yang lainnya dengarkan. Penyebabnya apa Ibu?
Jadi yang mungkin muncul di kalian itu adalah diabetes tipe 2. Kenapa? Karena kamu yang tadi berhubungan langsung dengan yang dikatakan oleh kelompok 3 bahwa kalian itu mageran sehingga menyebabkan obesitas. Obesitas itu juga nanti akan berhubungan dengan yang namanya diabetes. Orang yang obesitas itu biasanya punya peluang lebih besar dibandingkan orang yang memiliki badan seimbang. Ya, berarti kalian sudah bisa paham mengenai masalah yang kalian harus cari solusinya? Paham? Atau mau ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kalian bisa langsung melakukan uji apa? Mencari data tentang kebutuhan kalori kalian masing-masing untuk disesuaikan dengan pencarian solusi dari masalah yang sudah kalian temukan. Untuk mengukur tinggi badan ada di sana, silahkan ya per orang. Kemudian untuk berat badan di sana. Langsung dicatat di situ supaya nggak lupa. Udah, lanjutkan. Nanti yang setiap kelompok maju ke depan, terus coba sebelum
kacang panas merah ketayun. Nasi putih, nasi teh, nasi uduk, nasi goreng, nasi putih kentun ceki. Totalnya itu kan nasi putih berapa? Nasi putih mah udah lagi nih. Anuali tuh teh anuali. Nasi putih 175. 175. Sama kedulanya, mama makaroni, cemilan. Lagi cemilan. Lawan abi makanan apa? Makanan nanti. Tadi kalian artikelnya tentang apa dulu? Jelasin masalahnya apa tadi? Malnutrisi. Kalau malnutrisi itu berarti? Oke, kita lihat dari data yang kamu dapatkan, siapakah yang sesuai dengan masalah yang kamu teliti? Sinta. Berapa Sinta? Yang lainnya berapa Sinta? Itu yang di dekat kriteria berapa? 2,25. Oke, hasilnya adalah kriterianya apa? Oke, berarti memang sesuai ya. Berarti kalian selanjutnya apa yang kalian lakukan? Dari hasil data yang kami temukan, kami merancang menu makanan untuk teman kami sesuai dengan BMR-nya. Jangan ketawain. Kan kalian udah tahu. Ini untuk kesehatannya kita, ya supaya kita tahu. Bukan untuk kita tertawa. Ya.
diabetes. Adakah data setelah kamu melakukan uji coba, data yang sesuai kemungkinan besar memiliki karakter seperti pengidap diabetes atau yang mungkin bisa mengidap diabetes? Ada? Ada. Kriterianya apa? Kriteria di data saya di data. Kata kamu bilang ada, itu siapa atau kriterianya apa? Obesitas tingkat 1. Berapa kalori yang dibutuhkan? 1430. Kenapa kamu memilih data yang itu? Karena kan kriterianya tadi kata kamu tadi obesitas tingkat 1. Terus kamu memilih data yang itu untuk yang dijadikan sampel kemungkinan bisa diabetes. Seperti itu kan? Kenapa memilih data yang itu? Kan masih ada 4 lagi data yang lain. Kenapa memilih yang itu? Oke, hubungan dengan yang diabetes tadi, kenapa? Memang ada hubungan antara obesitas dengan diabetes? Ayo Ter. Coba yang lain. Ada hubungan nggak obesitas sama diabetes tadi deh? Ada? Ada. Cina makanya benar nggak kalau kelompok 4 mengambil yang memiliki obesitas itu untuk kemungkinan data diabetes? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Karena kemungkinan yang memiliki obesitas bisa memiliki kemungkinan diabetes lebih besar. Oke, berapa? Jadi yang kamu lakukan terhadap coba dijelaskan bagaimana? Oke, dijelaskan dulu. Itu apa 1430 teh? Kalori, terus? Terus yang kamu lakukan selanjutnya? Oke, berarti kalau dari yang ibu tangkap tadi kata kelompok 4 itu harus dikurangi konsumsi apa? Karbohidrat. Oke, kenapa dikurangi karbohidratnya? Oke, berarti karena diabetes jadi gulanya harus dikurangi gitu ya. Oleh karena itu di menu makanannya banyak mengandung apa? Itu yang kamu bikin? Serat. Oke, serat dan protein. Oke, nah jadi setiap yang namanya penyakit ya terutama dalam pencernaan itu bisa diatasi salah satunya dengan pola makan atau menu makanan yang masuk ke dalam tubuh. Misalkan yang tadi dijelaskan oleh kelompok 2, kalau misalkan malnutrisi maka otomatis asupannya itu harus dinaikkan. Seperti itu ya asupan makanannya. Untuk yang kelompok 4, kalau yang diabetes maka otomatis gulanya yang harus dikurangi. Berarti karbonya lebih dikurangi, diperbanyak serat. Begitupun dari kelompok 3 yang mengatakan tentang obesitas. Karena obesitas itu kelebihan makanannya, maka makanannya semuanya kalorinya, masukan hariannya harus dikurangi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, ada yang mau membantu ibu untuk membacakan poin-poin pertemuan pembelajaran hari ini? Bagaimana cara untuk mencegah yang namanya diabetes, obesitas dan juga penyakit yang mungkin muncul pada pencernaan.
Masih ada yang salah. Ya, oke. Coba perhatikan ke depan. Oke. Ibu akan membahas untuk memberikan materi tambahan. Asupan makanan dan hubungannya dengan gangguan pencernaan. Oke, kalau kita berbicara mengenai asupan makanan itu pasti kita berbicara mengenai gizi seimbang. Kalau zaman dulu ibu masih sekolah itu namanya adalah 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang itu kita ganti menjadi isi piringku. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu sekarang sudah tidak berlaku, tetapi diganti menjadi isi piringku, di mana dikatakan bahwa makanan pokok itu 1/2 piring alias 2/3-nya, sisanya adalah 1/3, sayuran adalah 2/3, kemudian buah-buahan pun menjadi 1/3. Jadi dibagi 4 gitu. 2/3 untuk 2/3 untuk makanannya, kemudian lauknya 1/3 gitu ya. Nah, di sini kamu harus bisa menempatkan bukan karbohidrat sudah bisa, tapi kan banyak jenis karbohidrat yang memiliki serat yang lebih banyak dibandingkan gula. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai kalori atau asupan makanan, kita juga akan berbicara mengenai indeks massa tubuh. Ini yang akan menilai apakah kamu di usia sekarang itu normal, kurus, ataupun kelebihan berat badan. Hubungannya dengan apa? Biasanya dengan kalori yang masuk ke dalam tubuh kamu setiap hari. Bagaimana